Di tengah ketegangan yang memuncak, sebuah rudal hipersonik melesat membelah langit malam, mengarah ke jantung pertahanan Indonesia. Jenderal Andika Perkasa menatap layar, wajahnya tegang. Seluruh bangsa menahan napas. Apa yang akan terjadi pada Indonesia selanjutnya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana asal kalian. Udara di Jakarta terasa berat, bukan hanya karena kelembaban tropis yang biasa, tetapi juga karena ketegangan politik yang menyelimuti seluruh kawasan. Sejak pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang dikenal tegas dan tanpa kompromi di hadapan parlemen, suasana di perbatasan menjadi sangat sensitif. Prabowo, dengan suara baritonnya yang menggelegar, secara terbuka menyinggung kedaulatan di perairan Ambalat, wilayah yang telah lama menjadi sumber sengketa dengan Malaysia. Kedaulatan bangsa ini tidak bisa ditawar-tawar. Setiap jengkal tanah, setiap tetes air yang menjadi hak kita, akan kita pertahankan hingga titik darah penghabisan. Ucapnya kala itu, disambut gemuruh tepuk tangan. Di sisi lain, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merespons dengan nada yang sama kerasnya. Dalam konferensi pers darurat, ia menegaskan bahwa Malaysia tidak akan mundur dari klaimnya. Kami sangat menyayangkan pernyataan provokatif dari negara tetangga. Kami selalu mengedepankan dialog, tetapi jangan pernah ragukan kesiapan kami untuk membela kepentingan nasional, tegas Anwar. Pernyataan ini, yang disampaikan dengan wajah serius, seakan menjadi kode bahwa diplomasi telah menemui jalan buntu. Ketegangan verbal antara kedua pemimpin ini adalah puncak dari serangkaian insiden di perbatasan. Laporan intelijen menyebutkan peningkatan aktivitas militer di kedua sisi. Kapal-kapal patroli Angkatan Laut terlihat lebih sering berlayar, helikopter-helikopter militer melakukan penerbangan pengintaian di atas perairan sengketa, dan pergerakan pasukan darat terpantau di sepanjang garis perbatasan darat di Kalimantan. Secara historis, Ambalat selalu menjadi duri dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Bagi kedua negara, kepemilikan Ambalat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang harga diri dan kedaulatan. Bagi Indonesia, Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari Kalimantan Timur, sementara bagi Malaysia, wilayah itu adalah perpanjangan dari kontinen mereka. Sejak kasus Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan Malaysia di Mahkamah Internasional, Indonesia menjadi lebih waspada dan protektif terhadap wilayahnya yang lain. Analisis dari para pakar geopolitik menyebut bahwa konflik ini dipicu oleh dua faktor utama, nasionalisme yang menguat dan sumber daya alam yang menipis. Baik Prabowo maupun Anwar sama-sama berhadapan dengan tekanan domestik untuk menunjukkan kekuatan. Prabowo, yang dikenal sebagai figur militer dan nasionalis, memiliki ekspektasi besar dari rakyatnya untuk bertindak tegas. Sementara Anwar, yang baru-baru ini menghadapi gejolak politik dalam negerinya, perlu menunjukkan kepemimpinan yang kuat untuk menjaga stabilitas. Pidato-pidato keras kedua pemimpin ini, yang awalnya hanya dianggap sebagai retorika politik, kini menjadi pemicu nyata. Rakyat di kedua negara, yang mulanya acuh tak acuh, mulai terpengaruh. Di media sosial, tagar ganyang Malaysia dan Kerajaan Malaysia Maju terus bersahutan. Berita-berita palsu dan propaganda menyebar dengan cepat, memperburuk situasi. Sementara itu, di sebuah ruang operasi rahasia di Markas Besar TNI, Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI, dan Kolonel Aditya Prasetya, seorang ahli strategi siber, memantau situasi dengan saksama. Mereka tahu, pertarungan yang sebenarnya bukan lagi soal kata-kata. Andika, dengan pengalamannya yang luas di medan perang, paham bahwa ketegangan ini bisa meledak kapan saja. Aditya, di sisi lain, sibuk menganalisis ancaman siber yang meningkat, menyadari bahwa perang modern tidak hanya terjadi di darat, laut, atau udara, tetapi juga di dunia maya. Sinyal bahaya pertama muncul ketika sebuah kapal nelayan Indonesia diserang oleh kapal patroli Malaysia di perairan Ambalat, mengakibatkan satu nelayan tewas. Insiden ini, yang disiarkan langsung oleh media, memicu kemarahan publik. Prabowo segera memerintahkan pengiriman kapal perang tambahan ke wilayah tersebut. Malaysia merespons dengan mengumumkan latihan militer besar-besaran di dekat perbatasan. Lingkaran setan eskalasi telah dimulai, dan setiap langkah yang diambil oleh satu pihak akan direspons dengan langkah yang lebih besar oleh pihak lainnya. Malam itu, satelit-satelit Indonesia menangkap sinyal aneh dari sebuah pangkalan militer Malaysia. Analisis awal menunjukkan adanya pergerakan rudal-rudal hipersonik. Jika benar, ini akan menjadi ancaman terbesar yang pernah dihadapi Indonesia.
Rudal hipersonik dapat bergerak dengan kecepatan Mach 5 atau lebih, hampir tidak mungkin dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan konvensional. Laporan ini segera sampai ke meja Prabowo, yang tanpa ragu memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Peringatan perang kini bukan lagi isapan jempol, melainkan sebuah kenyataan yang menakutkan, menunggu detik-detik untuk meletus. Dini hari di Jakarta masih diselimuti keheningan, tetapi di ruang kendali markas besar TNI, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Sebuah alarm berdering, bukan alarm biasa, melainkan peringatan yang memekakkan telinga. Layar-layar besar yang memuat peta digital Asia Tenggara berkedip-kedip, menyoroti satu titik, sebuah pangkalan militer Malaysia di dekat perbatasan. Kolonel Aditya Prasetya, dengan mata yang tajam, langsung mengenali polanya. "Panglima, kita punya sinyal peluncuran," lapornya dengan suara tenang namun penuh urgensi. Jenderal Andika Perkasa, yang sudah berada di sana sejak semalam, mendekat. "Konfirmasi?" tanyanya singkat. "Sangat terkonfirmasi, Jenderal. Kode sinyalnya cocok dengan yang kita lacak sebelumnya. Ini bukan latihan. Mereka meluncurkan rudal," jawab Aditya. Data yang ditampilkan di layar menunjukkan lintasan cepat yang memotong wilayah udara internasional, mengarah langsung ke sebuah titik vital di Jawa. Analisis cepat dari tim siber mengidentifikasi rudal itu sebagai rudal hipersonik, sebuah ancaman yang nyaris mustahil untuk dihindari. Rudal hipersonik adalah game changer dalam peperangan modern. Ia bergerak dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, Mach 5, membuatnya hampir tidak terlihat oleh radar konvensional dan terlalu cepat untuk dilacak oleh sistem pertahanan rudal yang ada. Ancaman ini tidak hanya ditujukan untuk menghancurkan target, tetapi juga untuk melumpuhkan psikologi musuh. Serangan yang tidak bisa dihentikan akan menciptakan kepanikan massal dan melumpuhkan komando serta kontrol. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan yang sama. Wajahnya yang biasa tegang kini terlihat lebih serius. Ia memanggil para menteri dan pejabat militer kunci untuk rapat darurat. "Ancaman ini nyata. Malaysia sudah memulai serangan. Kita harus bereaksi dengan cepat dan tegas," ujarnya, suaranya dipenuhi amarah. Keputusan strategis harus diambil dalam hitungan menit, bukan jam. Rudal hipersonik itu memiliki kemampuan manuver yang sulit diprediksi, berbeda dengan rudal balistik yang memiliki lintasan tetap. Teknologi ini memungkinkan rudal untuk mengubah arah di tengah penerbangan, membuat sistem pertahanan udara Indonesia, meskipun modern, menjadi tidak berdaya. Para ahli memperkirakan rudal itu akan mencapai targetnya dalam waktu kurang dari 30 menit. Targetnya diduga adalah salah satu pangkalan militer utama di Jawa, yang akan melumpuhkan sebagian besar kekuatan pertahanan Indonesia. Tim Kolonel Aditya, yang bertugas di ranah siber, mencoba segala cara untuk mengganggu sinyal rudal tersebut, tetapi sia-sia. Teknologi enkripsi Malaysia jauh lebih canggih dari yang diperkirakan. Rudal itu terus melesat, menjadi titik terang yang bergerak cepat di layar monitor, menuju jantung pertahanan Indonesia. Jenderal Andika, yang berdiri tegak di ruang komando, memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi dampak. Ia tahu, pertarungan ini bukan lagi tentang siapa yang punya rudal paling banyak, tetapi siapa yang bisa berpikir lebih cepat dan menggunakan setiap sumber daya dengan paling efektif. Siapkan semua unit pertahanan udara. Informasikan ke seluruh pangkalan. Perintahkan mereka untuk siaga penuh. Perintahnya. Meskipun ia tahu peluang untuk mencegat rudal itu sangat kecil, ia harus tetap memberikan perintah, karena harapan adalah satu-satunya hal yang tersisa. Berita tentang serangan rudal menyebar dengan cepat di kalangan elit militer dan politik, tetapi masyarakat umum masih belum menyadari bahaya yang mengancam. Keheningan malam di Jakarta menjadi kontras dengan kekacauan yang terjadi di ruang-ruang komando. Sebuah pertarungan yang tidak terlihat sedang berlangsung, pertarungan antara kecepatan dan kecerdasan. Di layar, rudal itu kini berada di atas perairan Sumatera, terus melesat dengan kecepatan mematikan. Tim Kolonel Aditya mencoba menganalisis lintasan rudal itu, berharap menemukan celah kecil yang bisa mereka manfaatkan. Analisis mereka menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya menargetkan pangkalan militer, tetapi juga pusat komando, yang akan melumpuhkan rantai komando Indonesia. Serangan ini bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi untuk memenggal kepala ular, melumpuhkan seluruh pertahanan Indonesia dalam satu pukulan mematikan. Di sebuah ruangan kecil di sudut ruang komando, seorang prajurit muda dengan tangan gemetar memberikan laporan kepada Kolonel Aditya. "Kolonel,
Kami mendeteksi sinyal lain. Satu rudal lain diluncurkan. Mata Aditya membelalak. 2 rudal hipersonik. 2 rudal diluncurkan, tidak hanya untuk membagi pertahanan Indonesia, tetapi juga untuk memastikan bahwa target utama akan hancur. Ini adalah skenario terburuk yang pernah mereka bayangkan. Indonesia kini berada di ambang bencana. Ancaman hipersonik dari Malaysia bukan lagi skenario hipotetis, melainkan kenyataan yang menghantam dengan kekuatan mematikan. Waktu terus berjalan. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang menusuk. Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara adalah, apa yang akan dilakukan Indonesia untuk menghadapi serangan ini? Dan apakah mereka memiliki kemampuan, atau setidaknya keberanian, untuk membalas? Keputusan yang diambil dalam beberapa menit ke depan akan menentukan nasib seluruh bangsa. Malam yang seharusnya hening kini dipenuhi dengan deru mesin dan ketegangan yang pekat di ruang bawah tanah markas besar TNI. Di tengah ruangan yang luas, sebuah meja taktis berukuran besar menjadi pusat dari segala aktivitas. Di sekelilingnya, Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima TNI, berdiri tegap. Di hadapannya, layar-layar besar menampilkan data-data yang masuk dari berbagai sumber, satelit, radar, dan laporan intelijen. Setiap detik terasa bagaikan sebuah ketidakpastian yang mengancam. Laporan terbaru, Jenderal, kata Kolonel Aditya Prasetya, matanya terpaku pada layar yang menampilkan lintasan 2 rudal hipersonik Malaysia yang terus mendekat. Kecepatan stabil, Mach 6,2. Mereka memisahkan diri di atas Selat Malaka. Satu menuju pangkalan udara Iswah Judi di Madiun, yang lain menuju pusat komando siber TNI di Jakarta. Pernyataan Aditya membuat suasana semakin tegang. Serangan ganda ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya ingin melumpuhkan kekuatan udara Indonesia, tetapi juga ingin memutus urat nadi komunikasi dan kendali, sebuah strategi yang sangat berbahaya. Jenderal Andika, dengan tenang, menoleh ke arah seorang perwira intelijen. Analisis tentang target mereka. Tepat sasaran, Jenderal. Pangkalan Iswah Judi adalah rumah bagi sebagian besar pesawat tempur kita, termasuk jet-jet F-16 dan Sukhoi. Menghancurkan pangkalan itu akan melumpuhkan 40% kekuatan udara kita. Sementara pusat komando siber adalah pusat saraf kita. Jika itu hancur, kita akan buta dan tuli. Mereka tahu betul kelemahan kita, jawab perwira itu. Andika mengangguk. Dia tahu bahwa serangan ini bukan sekadar serangan fisik, melainkan sebuah pertarungan intelijen dan strategi yang sangat terencana. Dia berbalik ke arah Kolonel Aditya, yang masih sibuk dengan timnya di belakang layar. Aditya, bisakah kita melakukan spoofing atau setidaknya mengalihkan sinyal mereka? Aditya menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kami sudah mencoba segala cara, Jenderal. Enkripsi mereka terlalu canggih. Kami tidak bisa masuk. Kita harus mengandalkan pertahanan fisik. Sebuah bisikan frustrasi terdengar dari para perwira lain. Melawan rudal hipersonik dengan pertahanan fisik konvensional hampir mustahil. Jenderal Andika menyadarinya. Dia tahu, dia tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Dia harus menggunakan akal dan keberanian. Baiklah, kata Andika. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Kita ubah strategi. Kita tidak bisa mencegat rudal itu, tapi kita bisa melindungi apa yang paling penting. Perintahkan seluruh skuadron di Iswah Judi untuk lepas landas dan berpencar. Sebarkan ke pangkalan-pangkalan udara cadangan. Biarkan mereka menyerang pangkalan kosong. Para perwira terkejut. Strategi ini sangat berisiko. Jika mereka salah perhitungan, mereka bisa kehilangan pangkalan dan pesawat sekaligus. Tetapi Andika tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset-aset vital mereka. Perintahkan mereka untuk segera melaksanakan. Sekarang juga. Setelah memberikan perintah untuk pangkalan udara, Andika menoleh kembali ke Kolonel Aditya. Untuk pusat komando siber, apakah kita punya sistem pertahanan jarak pendek yang bisa diaktifkan? Ada, Jenderal, jawab Aditya. Sistem pertahanan Mamba S-400 kita memiliki kemampuan untuk mendeteksi ancaman rudal dalam jarak dekat. Namun, untuk hipersonik, efektivitasnya hanya sekitar 10%. Itu pun jika kita bisa meluncurkan rudal pencegat kita tepat waktu. 10% lebih baik daripada 0%. Kata Andika. Aktifkan. Siapkan tim evakuasi untuk memindahkan server utama ke bunker cadangan.
Kita akan mengulur waktu. Dan Aditya, kamu akan bertanggung jawab untuk memastikan setiap data penting kita aman. Aditya mengangguk, menyadari beban berat di pundaknya. Ia harus menyelamatkan seluruh data siber militer Indonesia, yang merupakan informasi paling vital dalam perang modern. Jika data itu jatuh ke tangan musuh, seluruh jaringan pertahanan Indonesia bisa lumpuh total. Dalam hitungan menit, pangkalan udara di Madiun berubah menjadi sarang lebah. Jet-jet tempur yang telah disiapkan mulai lepas landas satu persatu, meninggalkan landasan yang kini kosong. Di Jakarta, tim siber Aditya bekerja dengan panik, memindahkan hard drive dan server ke bunker rahasia di bawah tanah, sementara sistem pertahanan udara di atas mereka bersiaga, menunggu kedatangan maut dari langit. Jenderal Andika melihat jam di tangannya. Waktu terus berjalan. Dia tahu bahwa keputusan yang ia ambil sangat berisiko, tetapi ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan. Kita mungkin tidak bisa menghentikan mereka, tapi kita bisa membuat mereka membayar mahal untuk setiap langkah yang mereka ambil, gumamnya. Suasana tegang di ruang bawah tanah itu kini digantikan oleh tekad yang membara. Mereka mungkin berada di ambang kekalahan, tetapi mereka akan berjuang hingga titik terakhir, menggunakan setiap akal dan sumber daya yang mereka miliki. Di saat dua rudal hipersonik Malaysia melaju dengan kecepatan mematikan, sebuah tim elit rahasia di bawah komando Kolonel Aditya Prasetya mulai bergerak. Ruangan mereka dipenuhi dengan layar-layar holografis yang menampilkan model 3 dimensi dari aset-aset militer canggih Indonesia. Pertempuran di udara akan segera terjadi, tetapi kali ini, senjata yang digunakan bukanlah jet tempur konvensional. Panglima, lapor Aditya melalui saluran komunikasi yang aman. Rudal musuh terdeteksi di koordinat 030, Lu, 10245, BT. Waktu tempuh ke target kurang dari 10 menit. Jenderal Andika Perkasa, yang kini berada di bunker komando utama, memberikan perintah dengan suara tenang. Aktifkan unit Banaspati FD1. Kita beri mereka kejutan. Perintah itu memicu serangkaian tindakan di pangkalan militer rahasia di Sulawesi. Sebuah rudal balistik antar benua, ICBM, dengan hulu ledak konvensional, yang dikenal sebagai Banaspati FD1, diaktifkan. Nama, Banaspati, diambil dari mitologi Jawa, merujuk pada roh api yang ganas, sebuah nama yang tepat untuk rudal yang dirancang untuk menghancurkan apapun di jalurnya. Banaspati FD1 bukanlah rudal biasa. Ia dirancang dengan teknologi scramjet canggih yang memungkinkannya melaju hingga kecepatan hipersonik, menandingi kecepatan rudal Malaysia, dan mampu melakukan manuver di atmosfer atas untuk menghindari deteksi. Di saat yang sama, di landasan pacu yang tersembunyi di pegunungan, dua drone siluman tanpa awak yang dijuluki elang hitam lepas landas tanpa suara. Drone ini memiliki teknologi siluman yang membuatnya hampir tidak terlihat oleh radar musuh dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan mereka beroperasi secara mandiri. Misi mereka, mendeteksi dan mengunci posisi pangkalan militer Malaysia yang menjadi sumber serangan, dan memberikan koordinat kepada Banaspati FD1. Drone elang hitam bergerak cepat dan lincah, menembus wilayah udara musuh tanpa terdeteksi. Kamera inframerah resolusi tinggi mereka memindai area target, mencari tanda-tanda panas dari rudal-rudal yang disiapkan di landasan. Teknologi pengenalan wajah dari perangkat lunak AI mereka dengan cepat mengidentifikasi unit-unit rudal balistik Malaysia yang disiagakan. Kolonel Aditya mengawasi semuanya dari ruang kendalinya. Dia tahu, serangan balik ini sangat berisiko. Jika gagal, Indonesia bisa kehilangan aset-aset militer paling canggihnya. Tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menunjukkan kekuatan dan membalikkan keadaan. Banaspati, kunci target. Perintahnya. Di bawah perintahnya, rudal Banaspati FD1 di Sulawesi meluncur dengan raungan yang membelah malam. Rudal itu naik ke atmosfer, menyisakan jejak api yang membara. Di udara, Banaspati FD1 melakukan serangkaian manuver yang sulit dipahami oleh sistem radar konvensional. Data dari drone elang hitam, yang sudah mengunci target, langsung diteruskan ke sistem navigasi Banaspati. Malaysia, yang mengira serangan mereka telah berhasil, tidak menyadari adanya ancaman yang datang dari arah yang tidak terduga. Sistem radar mereka yang canggih hanya terfokus pada lintasan rudal hipersonik mereka sendiri, tidak mendeteksi Banaspati yang bergerak di ketinggian dan lintasan yang berbeda. Ketika rudal hipersonik Malaysia mencapai target di Jawa, pangkalan udara Madiun dan pusat komando siber sudah dalam keadaan kosong. Sebuah ledakan besar mengguncang kedua lokasi,
tetapi tidak menimbulkan kerusakan signifikan pada aset-aset militer Indonesia yang telah dipindahkan. Malaysia telah berhasil menyerang, tetapi yang mereka hancurkan hanyalah fasilitas-fasilitas kosong, bukan kekuatan militer Indonesia yang sesungguhnya. Di saat yang sama, Banaspati FD-1 sudah mencapai targetnya. Rudal itu melakukan manuver terakhir, menukik tajam, dan menghantam pangkalan militer Malaysia dengan presisi mematikan. Ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan landasan peluncuran, gudang senjata, dan sistem komando musuh. Target berhasil dihancurkan, lapor seorang perwira intelijen dengan suara penuh kemenangan. Jenderal Andika menghela napas lega. Strategi mereka berhasil. Mereka berhasil membalas serangan tanpa kehilangan aset vital mereka. Di layar, Kolonel Aditya melihat 2 drone elang hitam kembali ke pangkalan mereka. Misi mereka selesai. Keberhasilan serangan ini tidak hanya berkat Banaspati dan elang hitam, tetapi juga karena keberanian Jenderal Andika untuk mengambil keputusan berisiko dan kecerdasan Kolonel Aditya dalam memanfaatkan setiap teknologi yang mereka miliki. Pertempuran ini adalah bukti bahwa perang modern tidak hanya dimenangkan oleh kekuatan kasar, tetapi juga oleh strategi, kecerdasan, dan penggunaan teknologi canggih secara efektif. Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan terbesar, dan bahwa mereka memiliki teknologi untuk melawan bahkan musuh yang paling canggih. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Di saat rudal Banaspati FD-1 milik Indonesia menghantam pangkalan militer Malaysia, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di sebuah ruangan yang tidak mencolok di pusat kota. Di balik tirai tebal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, bersama dengan perwakilan dari AS dan Inggris, duduk berhadapan dalam suasana tegang. Mereka bukan sekadar diplomat, tetapi para pemain catur geopolitik yang bertugas meredakan konflik sebelum menyebar menjadi perang global. Kami telah menerima laporan mengenai serangan balik Indonesia, kata Duta Besar AS, seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam. Serangan yang sangat canggih. Itu menunjukkan bahwa Jakarta telah mencapai tingkat kapabilitas yang baru. Duta Besar Indonesia, dengan wajah lelah, mengangguk. Itu adalah respons yang diperlukan terhadap serangan yang tidak beralasan. Rudal hipersonik mereka menargetkan pusat komando kami. Kami tidak punya pilihan. Dari sisi lain meja, Duta Besar Inggris angkat bicara. Kami memahami posisi Anda, tetapi ini adalah eskalasi yang berbahaya. Kami tidak ingin melihat Asia Tenggara menjadi medan perang bagi kekuatan-kekuatan besar. Pertemuan ini hanyalah salah satu dari banyak upaya diplomasi rahasia yang berlangsung di seluruh dunia. Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia dan Cina, yang berinvestasi besar-besaran di Malaysia, juga bergerak di balik layar. Mereka semua memiliki kepentingan yang sama, mencegah konflik ini meledak tak terkendali. Di Moskow, utusan khusus dari Presiden Rusia bertemu dengan Duta Besar Malaysia. Pesannya jelas, hentikan. Segera. Kami menghargai hubungan kami, tetapi ini akan memicu respons yang tidak Anda harapkan. Rusia tahu bahwa jika perang pecah, pasar senjata mereka di Asia Tenggara akan terpukul, dan yang lebih penting, akan mengganggu stabilitas regional yang penting bagi mereka. Sementara itu, di Beijing, para pejabat tinggi Cina menggelar pertemuan mendesak. Investasi Cina dalam proyek-proyek infrastruktur di Malaysia, termasuk jalur kereta api pantai timur, bernilai miliaran dolar. Perang akan mengancam semua itu. Oleh karena itu, Cina tidak bisa diam. Mereka mengirimkan pesan rahasia kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mendesak agar dia mencari jalan keluar diplomatik. Pesan itu tidak bernada mengancam, tetapi cukup jelas bahwa dukungan Cina tidak akan diberikan dalam perang yang tidak perlu. Di sisi lain, Indonesia juga menerima tekanan. Prabowo Subianto menerima telepon langsung dari Presiden AS. Prabowo, kata Presiden AS, Anda telah menunjukkan kekuatan. Sekarang saatnya menunjukkan kebijaksanaan. Kami menawarkan diri sebagai mediator. Jangan biarkan ini menjadi konflik yang lebih besar. Prabowo, yang baru saja menerima laporan mengenai keberhasilan serangan balasan mereka, tahu bahwa kata-kata Presiden AS tidak bisa diabaikan. Meskipun Indonesia telah berhasil membalas, ia sadar bahwa perang yang berlarut-larut akan menguras sumber daya dan menarik intervensi dari kekuatan-kekuatan global. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia bekerja tanpa henti. Mereka membuka jalur komunikasi rahasia dengan rekan-rekan mereka di Malaysia, meskipun publik tidak tahu. Kami tidak ingin perang.
kata Menteri Luar Negeri Indonesia dalam salah satu percakapan. Kami ingin kedaulatan kami diakui. Mari kita kembali ke meja perundingan. Respon dari Malaysia masih berhati-hati. Anwar Ibrahim menyadari bahwa serangan balik Indonesia yang sukses telah mengubah dinamika kekuatan. Rakyat Malaysia, yang sebelumnya didorong oleh retorika keras, kini mulai bertanya-tanya. Apakah kita benar-benar siap untuk perang? Di tengah semua ini, isu Ambalat tetap menjadi titik perundingan yang paling sulit. Indonesia bersikeras bahwa wilayah itu adalah miliknya, sementara Malaysia tidak akan melepaskan klaimnya. Namun, dengan ancaman perang yang nyata, solusi diplomatik yang sebelumnya mustahil kini mulai terlihat. Diplomasi rahasia ini adalah pertarungan yang tidak terlihat oleh publik. Tidak ada kamera, tidak ada konferensi pers, hanya percakapan-percakapan serius di balik pintu-pintu tertutup. Tujuan utamanya adalah mencegah Asia Tenggara menjadi medan perang baru dengan mengorbankan ribuan nyawa. Saat Banaspati menghantam target, pesan yang dikirimkan ke Malaysia bukan hanya tentang kekuatan militer. Itu adalah pesan bahwa Indonesia siap untuk bertarung, tetapi mereka juga memiliki kecanggihan untuk melakukan serangan yang terbatas dan terukur. Ini adalah strategi yang disengaja untuk menunjukkan kekuatan tanpa memicu perang total, sebuah strategi yang membuat para diplomat bisa bekerja lebih leluasa. Meskipun ketegangan di perbatasan masih tinggi, dan ancaman perang belum sepenuhnya hilang, upaya diplomasi ini telah membuka celah kecil. Celah yang sangat dibutuhkan untuk mencegah Asia Tenggara jatuh ke dalam kekacauan. Pagi hari setelah serangan balasan Indonesia yang sukses, dunia tersentak. Laporan intelijen yang sebelumnya bersifat rahasia kini mulai bocor ke media, mengungkapkan detail tentang konflik yang hampir meletus di Asia Tenggara. Para pemimpin global yang sebelumnya hanya mengamati, kini terpaksa mengambil sikap. Ketegangan ini bukan lagi masalah regional. Ia telah menjadi isu global yang mengancam stabilitas ekonomi dan geopolitik. Di Gedung Putih, Washington DC, Presiden AS mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Mereka melihat laporan satelit yang mengonfirmasi kehancuran pangkalan militer Malaysia akibat rudal Banaspati FD-1. Ini lebih dari sekadar perselisihan perbatasan, ujar seorang jenderal. Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Ini adalah ancaman bagi kepentingan kita di Pasifik. AS, yang memiliki aliansi keamanan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, merasa perlu untuk bertindak. Mereka tidak ingin konflik ini memicu perlombaan senjata baru atau, lebih buruk lagi, menarik Tiongkok ke dalam pertempuran. Sekretaris Negara AS segera menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia, menawarkan mediasi secara terbuka. Langkah ini, yang dilakukan di depan publik, dirancang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa AS adalah kekuatan yang bertanggung jawab dan ingin menjaga perdamaian. Namun, di balik layar, pesan yang mereka kirimkan lebih keras. Jangan eskalasi lagi. Jika tidak, kami akan ikut campur. Sementara itu, di Moskow, Presiden Rusia mengadakan konferensi pers mendadak. Dengan nada yang lebih hati-hati, ia menyerukan dialog yang konstruktif antara kedua belah pihak. Rusia, yang telah menjadi pemasok utama senjata untuk Indonesia dan memiliki hubungan strategis dengan banyak negara di kawasan, tidak ingin kehilangan pasar mereka. Bagi Rusia, konflik ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan kemampuan senjata Rusia yang luar biasa. Dalam kasus ini, Banaspati FD-1 yang akan meningkatkan penjualan. Di sisi lain, ia berisiko mengganggu stabilitas dan menciptakan ketidakpastian yang bisa merugikan ekonomi global. Rusia mengirimkan kapal perang ke perairan netral di Laut Cina Selatan, bukan untuk ikut campur, tetapi sebagai pengamat yang siap bertindak jika konflik menyebar. Di sisi lain, Tiongkok memiliki kepentingan yang jauh lebih kompleks. Mereka adalah mitra dagang terbesar bagi kedua negara dan memiliki investasi strategis yang sangat besar di Malaysia. Konflik akan mengancam Belt and Road Initiative yang ambisius. Selain itu, Tiongkok juga memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Malaysia. Mereka tidak ingin konflik ini memicu ketidakstabilan yang bisa mengganggu klaim mereka sendiri. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penahanan diri dan resolusi damai. Secara internal, mereka mengirimkan pesan yang lebih kuat ke Malaysia. Tiongkok mengingatkan Anwar Ibrahim bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan militer jika konflik berlanjut.
karena hal itu akan merusak hubungan mereka dengan Indonesia dan AS. Pesan ini berfungsi sebagai rem, menekan Malaysia untuk tidak melanjutkan agresi. Inggris, yang memiliki fakta pertahanan dengan Malaysia, FPDA, berada dalam posisi yang sulit. Meskipun terikat untuk membantu, mereka juga tidak ingin terlibat dalam konflik yang jauh dari rumah. Perdana Menteri Inggris mengeluarkan pernyataan yang mendukung resolusi diplomatik dan menyerukan agar semua pihak menghormati hukum internasional. Meskipun mereka tidak secara eksplisit menawarkan bantuan militer, pesan mereka jelas. Mereka akan memberikan dukungan diplomatik dan intelijen, tetapi tidak ingin pasukan mereka terlibat dalam pertempuran. Keempat kekuatan global ini, AS, Rusia, Tiongkok, dan Inggris, memiliki agenda dan strategi yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama, mencegah konflik ini menjadi perang global. Mereka memposisikan diri sebagai pengamat yang mengawasi situasi di perbatasan, sambil secara diam-diam menekan kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Di perairan Laut Cina Selatan, kapal induk USS Ronald Reagan milik AS, kapal perang Rusia, dan kapal patroli Tiongkok berlayar dalam jarak yang saling mengawasi. Mereka seperti bidak catur raksasa di papan permainan geopolitik, mencerminkan ketegangan yang lebih besar di dunia. Konflik di Ambala telah menunjukkan kepada dunia bahwa Asia Tenggara adalah titik api yang bisa menyulut perang global, dan bahwa nasibnya kini tidak hanya ditentukan oleh pemimpin-pemimpin regional, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan besar yang mengawasi dari jauh. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan desas-desus perang, rakyat Indonesia menunjukkan wajah mereka yang sesungguhnya. Bukan wajah yang dipenuhi ketakutan, melainkan wajah yang memancarkan keberanian, persatuan, dan patriotisme yang membara. Sementara para jenderal dan diplomat berjuang di ruang komando dan meja perundingan, semangat bangsa menggerakkan mereka yang paling rentan, rakyat jelata, untuk bangkit. Di sebuah desa nelayan kecil di Kalimantan Utara, tidak jauh dari perairan Ambalat, seorang nelayan tua bernama Pak Rahmat mengumpulkan para pemuda desa. Mereka tahu betul betapa rapuhnya situasi di perbatasan. 2 hari sebelumnya, mereka melihat kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia berpatroli, sebuah pemandangan yang membuat jantung mereka berdebar. Namun, alih-alih melarikan diri, mereka memutuskan untuk membantu. Kita tidak punya rudal, tidak punya pesawat tempur, kata Pak Rahmat, suaranya serak namun tegas. Tapi kita punya mata dan telinga. Kita bisa jadi mata-mata di laut, melaporkan setiap pergerakan yang mencurigakan. Para pemuda itu mengangguk setuju. Mereka membentuk kelompok sukarelawan, menggunakan perahu-perahu kecil mereka untuk berpatroli di perairan yang dangkal, tempat kapal-kapal besar tidak bisa masuk. Laporan mereka, yang disampaikan melalui radio seadanya, menjadi intelijen penting bagi Angkatan Laut Indonesia. Keberanian mereka adalah bukti nyata bahwa pertahanan negara tidak hanya terletak pada militer, tetapi juga pada setiap individu yang peduli. Di Bandung, sekelompok mahasiswa teknik dari berbagai universitas berkumpul di sebuah garasi. Mereka bukan militer, tetapi mereka adalah ahli dalam bidang robotika. Terinspirasi oleh berita drone siluman yang digunakan oleh TNI, mereka berinisiatif untuk membuat drone pengintai kecil yang lebih murah dan mudah diproduksi. Kami tidak bisa membangun drone canggih seperti elang hitam, kata seorang mahasiswa bernama Budi. Tapi kami bisa membangun 100 drone kecil yang bisa terbang rendah, merekam, dan mengirimkan data secara langsung ke pos-pos militer terdekat. Proyek ini, yang mereka beri nama Proyek Garuda, menjadi simbol inovasi dan patriotisme. Mereka bekerja siang dan malam, tidur di garasi, dan menggunakan uang saku mereka untuk membeli komponen. Hasilnya, dalam waktu singkat, mereka berhasil memproduksi puluhan drone yang sangat berguna untuk pengintaian. Tidak hanya di bidang teknologi, semangat patriotisme juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Di media sosial, yang sebelumnya dipenuhi dengan hasutan dan propaganda, kini dipenuhi dengan pesan-pesan persatuan. Tagar Kita Indonesia dan Bersatu Lawan Ancaman menjadi tren, mengalahkan tagar-tagar provokatif sebelumnya. Komedian, musisi, dan seniman menciptakan karya-karya yang menyentuh hati, menyerukan persatuan dan perdamaian. Di Jakarta, ribuan orang berkumpul di Bundaran HI, bukan untuk berdemonstrasi, tetapi untuk berdoa bersama. Mereka datang dari berbagai latar belakang, agama, dan suku, tetapi mereka semua memiliki satu tujuan, mendoakan keselamatan bangsa dan para prajurit yang berjuang di garis depan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di perbatasan, kata seorang ibu rumah tangga yang ikut berdoa.
Tapi saya tahu bahwa doa adalah kekuatan terbesar kita. Doa untuk para prajurit, doa untuk para pemimpin, dan doa agar konflik ini segera berakhir. Sikap rakyat ini mengejutkan banyak pihak. Para analis asing, yang sebelumnya memprediksi bahwa rakyat akan panik dan menciptakan kekacauan, harus merevisi analisis mereka. Mereka menyaksikan sebuah bangsa yang, di tengah ancaman terbesar, justru menunjukkan ketenangan dan keberanian yang luar biasa. Semangat patriotisme ini juga menjadi sumber kekuatan bagi Jenderal Andika Perkasa dan Kolonel Aditya Prasetya. Setiap laporan tentang dukungan rakyat, setiap video yang menunjukkan kerelaan mereka untuk membantu, menjadi bahan bakar bagi semangat juang mereka. Mereka tahu, mereka tidak berjuang sendirian. Mereka berjuang untuk bangsa yang bersatu, sebuah bangsa yang memiliki keberanian untuk bangkit dan berjuang demi kedaulatan mereka. Mereka adalah sumber kekuatan kita, gumam Jenderal Andika kepada Kolonel Aditya. Rakyat kita. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan teknologi militer canggih, tetapi juga negara dengan jiwa yang kuat. Babak ini adalah kisah tentang keberanian yang tidak terlihat, yang tidak melibatkan rudal atau jet tempur. Ini adalah kisah tentang jiwa bangsa, yang menjadi benteng terakhir yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Setelah berhasil membalas serangan rudal hipersonik Malaysia, Jenderal TNI Andika Perkasa tidak membuang waktu. Ia tahu bahwa kemenangan sementara tidak akan mengakhiri konflik. Malaysia, dengan kehancuran pangkalan militernya, pasti akan mencari cara untuk membalas. Taktik terbaik adalah menyerang lebih dulu, mengontrol narasi, dan memaksa mereka untuk duduk di meja perundingan. Di ruang komando, Andika berdiri di depan layar besar, yang kini menampilkan peta Kuala Lumpur. Kita tidak akan menyerang kota. Kita akan menyerang pusat saraf mereka, ujarnya. Target kita adalah Pusat Komando Pertahanan Nasional Malaysia di luar Kuala Lumpur. Kita harus melumpuhkan kemampuan mereka untuk melancarkan serangan balasan. Perintah itu disambut dengan keheningan. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Serangan langsung ke jantung komando musuh bisa memicu perang habis-habisan yang tidak dapat dihindari. Namun, Andika yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik dengan cepat. Kolonel Aditya, siapkan elang hitam. Kita butuh pengintaian yang akurat. Kirimkan drone pengintai tambahan, pastikan tidak ada kesalahan. Kolonel Aditya mengangguk. Dia tahu bahwa misinya adalah kunci keberhasilan. Drone siluman, elang hitam, dan drone-drone pengintai kecil yang dibuat oleh para mahasiswa relawan bekerja sama. Mereka terbang dengan sangat rendah, di bawah radar Malaysia, dan mengumpulkan data real-time mengenai posisi pasukan musuh, sistem pertahanan, dan titik-titik lemah. Laporan dari drone menunjukkan bahwa Pusat Komando Pertahanan Nasional Malaysia dilindungi dengan sangat ketat. Terdapat beberapa lapisan pertahanan, termasuk sistem rudal anti-pesawat dan unit pertahanan darat. Namun, Aditya melihat sebuah celah. Ada sebuah area di sisi barat kompleks yang tampaknya kurang terlindungi, sebuah titik buta yang tidak terjangkau oleh radar. Jenderal, saya menemukan celah, lapor Aditya. Ada titik buta di sisi barat kompleks. Rudal kita bisa masuk dari sana. Andika mengangguk. Sempurna. Siapkan Banaspati FD-1. Kita luncurkan dari posisi rahasia di Sumatera. Kali ini, Indonesia meluncurkan 2 Banaspati FD-1, bukan 1. Rudal pertama akan digunakan untuk memecah pertahanan musuh di sekitar kompleks, sementara rudal kedua, yang diluncurkan beberapa detik kemudian, akan menembus celah dan menghantam target. Ini adalah taktik yang brilian dan penuh perhitungan. Di tengah malam yang gelap, 2 rudal Banaspati FD-1 diluncurkan dari sebuah pangkalan militer yang tersembunyi di Sumatera. Mereka meluncur dengan kecepatan luar biasa, membelah langit malam. Radar Malaysia segera mendeteksi rudal pertama dan menembakkan rudal anti-pesawat untuk mencegatnya. Terjadi pertempuran di udara, dengan rudal Indonesia berhasil menghindari serangan musuh. Sementara perhatian Malaysia terfokus pada rudal pertama, rudal kedua dengan cerdik mengubah lintasan, menggunakan data real-time dari drone elang hitam, dan menembus celah yang ditemukan oleh Kolonel Aditya. Rudal kedua ini tidak terdeteksi sama sekali. Di Pusat Komando Pertahanan Nasional Malaysia, para perwira militer panik. Mereka melihat rudal pertama berhasil dicegat, tetapi mereka tidak tahu bahwa rudal kedua sudah sangat dekat. Di dalam bunker, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima laporan dari para jenderalnya.
Kita berhasil mencegat serangan mereka, lapor seorang jenderal, suaranya dipenuhi kelegaan. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Rudal Banaspati FD-1 kedua menembus atap bunker dan meledak di dalamnya, menghancurkan seluruh sistem komando, komunikasi, dan kontrol. Pusat komando yang menjadi otak militer Malaysia lumpuh total. Di Jakarta, Jenderal Andika menerima laporan yang dinantikannya. Target berhasil dihancurkan. Komando dan kendali musuh lumpuh, lapor seorang perwira. Andika menghela napas panjang. Ia tahu bahwa perang ini belum usai, tetapi ia telah berhasil membuat Malaysia tidak punya pilihan selain menyerah atau bernegosiasi. Serangan di Kuala Lumpur adalah bukti nyata dari kecerdasan taktis, keberanian, dan teknologi militer yang dimiliki Indonesia. Ini adalah pukulan telak yang mengakhiri dominasi militer Malaysia dan memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka tidak siap untuk perang. Keesokan harinya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim muncul di televisi dengan wajah muram. Ia mengumumkan gencatan senjata sepihak dan menyerukan kepada Indonesia untuk memulai perundingan damai. Pertempuran di Kuala Lumpur, meskipun singkat, telah mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi diplomasi yang sebenarnya. Di tengah puing-puing sisa ledakan di pinggiran Kuala Lumpur, nasib Ambalat, titik api yang menyulut konflik, kini menggantung di ujung tanduk. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dengan wajah penuh kekecewaan dan kelelahan, mengumumkan di hadapan media internasional bahwa Malaysia telah menerima gencatan senjata yang diusulkan Indonesia. Kami telah mengalami kerugian yang tak terduga, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Demi rakyat Malaysia dan demi stabilitas kawasan, kami setuju untuk mengakhiri pertumpahan darah ini dan kembali ke meja perundingan. Pengumuman ini adalah sebuah pengakuan tidak langsung atas kekalahan militer yang telak. Serangan canggih Indonesia yang melumpuhkan pusat komando pertahanan Malaysia telah menghancurkan moral dan kemampuan mereka untuk melanjutkan perang. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto, dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung, menyambut baik keputusan Malaysia. Kami tidak pernah menginginkan perang, ucapnya dengan nada yang lebih moderat. Kami hanya ingin mempertahankan kedaulatan kami. Kami siap untuk berunding, dengan satu syarat. Kedaulatan Indonesia atas Ambalat harus diakui sebagai dasar dari perundingan. Syarat ini, meskipun terdengar tegas, sebenarnya adalah langkah strategis. Dengan melumpuhkan kemampuan militer Malaysia, Indonesia telah menempatkan dirinya dalam posisi negosiasi yang sangat kuat. Prabowo tahu, setelah kekalahan memalukan ini, Malaysia tidak akan mampu menolak. Perundingan damai diadakan di Singapura, di bawah mediasi PBB dan diawasi oleh utusan dari AS, Rusia, dan Tiongkok. Meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran, kekuatan-kekuatan global ini memiliki kepentingan besar dalam menjaga perdamaian di salah satu jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia. Di dalam ruangan perundingan, ketegangan masih terasa. Duta Besar Indonesia dan Malaysia duduk berhadapan. Masalahnya bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, melainkan bagaimana menemukan solusi yang bisa menjaga martabat kedua belah pihak. Kedaulatan kami di Ambalat adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan, tegas Duta Besar Indonesia. Ini adalah wilayah kami, dan serangan yang Anda lancarkan adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Duta Besar Malaysia, meskipun berada dalam posisi yang sulit, mencoba berargumen. Kami menghormati kedaulatan Anda, tetapi kami juga memiliki sejarah dan klaim yang sah. Bisakah kita mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak? Tawar-menawar yang sulit pun dimulai. Setelah berjam-jam perdebatan, dengan dorongan dari para mediator, sebuah kesepakatan rapuh akhirnya tercapai. Malaysia setuju untuk mencabut klaimnya atas Ambalat. Sebagai imbalannya, Indonesia setuju untuk memberikan akses maritim terbatas kepada Malaysia di perairan tertentu untuk kegiatan ekonomi, seperti perikanan, di bawah pengawasan ketat. Kesepakatan ini adalah kemenangan besar bagi Indonesia. Mereka berhasil mengamankan kedaulatan mereka atas Ambalat tanpa perlawanan lebih lanjut. Namun, kemenangan ini membawa konsekuensi yang kompleks. Meskipun secara militer Indonesia unggul, perdamaian yang tercipta sangatlah rapuh. Rakyat Malaysia, yang merasa dipermalukan oleh kekalahan ini, mulai menyuarakan kemarahan mereka di media sosial. Mereka merasa para pemimpin mereka telah menyerah terlalu cepat. Di Indonesia, meskipun kemenangan disambut dengan euforia, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa perdamaian ini tidak akan bertahan lama.
Mereka khawatir bahwa Malaysia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Para analis geopolitik juga skeptis. Mereka berpendapat bahwa konflik ini telah meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Ini bukan akhir dari konflik, tulis seorang pakar dari think tank internasional. Ini hanyalah gencatan senjata sementara. Kedua negara kini memiliki teknologi militer yang sangat canggih dan dendam yang mendalam. Ambalat mungkin telah selesai, tetapi ketegangan di antara mereka akan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Nasib Ambalat akhirnya menemui kejelasan, tetapi perdamaian yang mengikutinya hanyalah ilusi. Di balik senyum diplomatik dan jabat tangan resmi, ketidakpercayaan masih mendominasi. Perang telah berakhir, tetapi bibit permusuhan telah tertanam, dan dunia hanya bisa menunggu. Apakah perdamaian yang rapuh ini akan bertahan atau akan meledak kembali menjadi konflik yang lebih besar di masa depan? Pertempuran telah berakhir. Gencatan senjata telah diumumkan. Dan dunia, untuk sementara, bisa bernapas lega. Kisah tentang konflik di Asia Tenggara yang nyaris meletus menjadi perang global ini kini sampai pada babak penutupnya. Ini adalah kisah tentang para pemimpin yang berada di ambang keputusan sulit, para prajurit yang berani menghadapi maut, dan rakyat yang bersatu dalam menghadapi ancaman. Cerita ini dimulai dari titik didih di perbatasan, di mana retorika keras antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memicu ketegangan. Pertempuran di medan siber dan serangan rudal hipersonik Malaysia menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di era modern ini. Namun, di balik ancaman itu, muncullah kisah keberanian dan kecerdasan. Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kolonel Cyber Aditya Prasetya tampil sebagai pahlawan tak terduga. Dengan strategi cerdas mereka berhasil membalikkan keadaan. Penggunaan teknologi militer canggih, seperti rudal Banaspati FD-1 dan drone siluman, menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era baru dalam pertahanan. Ini bukan lagi tentang kekuatan kasar, melainkan tentang kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan berpikir selangkah lebih maju dari musuh. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada konflik yang terjadi di ruang hampa. Keterlibatan kekuatan global seperti AS, Inggris, Rusia, dan Cina menunjukkan betapa saling terhubungnya dunia kita. Mereka semua, dengan agenda dan kepentingan masing-masing, memainkan peran penting dalam mengendalikan situasi dan mencegah eskalasi yang lebih besar. Tetapi di balik semua itu, inti dari cerita ini adalah keberanian rakyat Indonesia. Mereka, yang tidak punya akses ke teknologi militer, menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada persatuan dan tekadnya. Kisah nelayan yang menjadi mata-mata sukarela, mahasiswa yang membuat drone sederhana, dan masyarakat yang bersatu dalam doa, semuanya adalah bukti bahwa patriotisme bukanlah monopoli militer. Itu adalah api yang membakar di dalam jiwa setiap individu. Meskipun nasib Ambalat telah menemui kejelasan dan Kuala Lumpur telah menyaksikan kehancuran yang tak terduga, kita harus ingat bahwa perdamaian yang tercapai sangatlah rapuh. Konflik ini telah meninggalkan luka yang dalam, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketegangan tidak akan kembali. Kisah ini adalah pengingat bahwa perdamaian harus selalu dijaga dan diusahakan, dan bahwa setiap bangsa harus selalu siap untuk mempertahankan kedaulatannya.